di mana semua anggota tim Taksi Pelangi akan dieksekusi oleh uskup. Namun sepertinya seperti biasa, Pak Cheng sudah menyiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi nantinya. Karena dirasa posisi Kim Do-ki saat ini benar-benar kewalahan, pada akhirnya dia menghubungi sopir taksi mewah yang pertama sebelum Kim Do-ki. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zilum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Oke, karena kali ini aku mau bahas Taxi Driver 2 episode terakhir. Jadi aku spesial pakai baju ini nih, pakai baju Taxi Driver. Gimana, bagus nggak? Oke, seperti biasa kita mau bahas teori dan prediksi dari drama Taxi Driver 2 episode terakhir, dimana aku berharap akan ada season ketiga sih. Kalian juga pasti sama kan? Masih pengen banget lihat aktingnya Ayang Do-ki. Wah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar kan nunggu episode terakhir Taxi Driver season 2 ini? Menurut aku di episode 15 sebelumnya, dimana tim Taksi Pelangi dan Kemsa saling adu strategi, belum berakhir di situ aja. Di preview, tim Rainbow Taxi masih dalam posisi terpojok bahkan sampai semua personil berhasil disekap. Namun, yang paling menarik muncul seseorang dari dalam taksi mewah Kim Do-ki yang diperkenalkan sebagai sopir taksi mewah pertamanya Rainbow Taxi. Wah, makin bikin geleng-geleng ya guys. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Biar keseruan episode terakhir tetap terjaga, kayaknya lebih seru kalau kita bahas prediksinya berdasarkan poin-poin pentingnya aja ya guys. Yang pertama, On Ha-jun sepertinya akan gagal menembak Kim Do-ki. Seperti yang kita tahu, episode 15 ditutup dengan On Ha-jun yang menodongkan senjata pada Kim Do-ki. Namun, sepertinya dia terhenti saat mau menarik pelatuk karena perintah uskup yang mendatangi mereka. Dibawalah Kim Do-ki dan On Ha-jun ke gereja penjara tersebut. Oh iya, buat yang belum tahu atau yang masih belum ngeh, sebenarnya misi ini dilakukan di penjara Jangsan. Dimana di episode 14 kemarin ketika uskup ingin mengadakan misa, upacara tersebut dilakukan di gereja penjara Jangsan. Di sanalah akhirnya Kim Do-ki dan On Ha-jun bertemu dengan uskup setelah terakhir bertemu di dalam taksi mewah. Yang kedua, On Ha-jun akan dibuang oleh uskup dan komunitas Kemsa karena sekarang uskup sudah sadar bahwa sebenarnya mereka malah masuk ke jebakan Taksi Pelangi. Dia menganggap On Ha-jun sudah gagal untuk yang kedua kalinya. Hilang sudah kesempatan terakhir On Ha-jun. Dibuanglah On Ha-jun oleh uskup dan dimasukkan ke penjara yang sama dengan Kim Do-ki. Disinilah On Ha-jun marah sejadi-jadinya karena kalah dari Kim Do-ki. Yang ketiga, tim Rainbow Taxi memutuskan untuk membongkar semua kejahatan komunitas Kemsa. Sebelumnya, tim Rainbow Taxi sudah memiliki data-data keuangan komunitas Kemsa yang didapat dari Lee Si-wan. Berbekalkan hal ini, akhirnya tim Rainbow Taxi berhasil menyelidiki secara detail tentang komunitas Kemsa ini. Ternyata memang benar bisnis Kemsa ini sudah mencakup banyak negara dan ternyata markas pusatnya adalah di Korea. Yang keempat, On Ha-jun akan menjadi klien balas dendam dari tim Taksi Pelangi yang akan membalaskan dendam pada uskup. Jadi, sepertinya selama ini uskup menyembunyikan fakta penting dari masa lalunya On Ha-jun ini ya. Gimana sepertinya yang kita tahu semasa kecilnya On Ha-jun tidak mengetahui identitasnya, ada kemungkinan dia mengalami kecelakaan sampai hilang ingatan atau kemungkinan lain ya guys. Semasa kecil On Ha-jun, dia menyaksikan hal buruk yang sampai membuatnya trauma terkait kepergian orang tuanya. Biasanya, saat anak kecil menyaksikan sesuatu yang bisa menimbulkan trauma, alam bawah sadarnya akan segera otomatis menghapus ingatan tersebut sebagai bentuk perlindungan diri. Akhirnya, hal ini dimanfaatkanlah oleh uskup untuk membentuknya menjadi On Ha-jun yang jahat seperti saat ini. Padahal sebenarnya dulu uskup selalu menculik anak-anak yang berada di jalanan atau di luar pengawasan orang tuanya dan dipindahkan di panti asuhan yang dikelolanya.
Padahal dalam panti asuhan tersebut sebenarnya mereka diseleksi oleh uskup untuk menjadi orang kepercayaan uskup dan sebagai senjatanya. Nah, di sini sepertinya semua hal ini sudah berhasil diselidiki oleh Pak Jang. Dan untungnya Pak Jang berhasil membeberkan fakta sebenarnya pada On Ha-jun. Hal inilah yang menjadi penentu untuk On Ha-jun berpindah kubu memihak tim Rainbow Taxi. Yang kelima, tim Rainbow Taxi ternyata memiliki sopir taksi mewah lain sebelum Kim Do-ki, guys. Di preview kita bisa lihat bahwa keadaan tim Rainbow Taxi sudah sangat-sangat terdesak, di mana semua anggota tim taksi pelangi akan dieksekusi oleh uskup. Namun sepertinya seperti biasa, Pak Jang sudah menyiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi nantinya. Karena dirasa posisi Kim Do-ki saat ini benar-benar kewalahan, pada akhirnya dia menghubungi sopir taksi mewah yang pertama sebelum Kim Do-ki. Kita semua pasti udah bisa nebak kan siapa orangnya? Yap, dari still cut yang sudah beredar, kemungkinan besar nih ya, sopir taksi mewah yang pertama adalah Kim So-yeon alias si Chun So-jin dari Penthouse lagi. Sebenarnya dari awal still cut keluar aku udah nebak dia akan ada di pihak taksi pelangi. Kenapa bisa? Itu karena di salah satu foto still cut terdapat gambar spion mobil yang terlihat sama persis seperti spionnya taksi mewah Kim Do-ki. Wah, pasti bakalan badass banget sih Kim So-yeon jadi anti-hero seperti Kim Do-ki. Setuju nggak guys? Jujur aku pribadi sih masih pengen ada season 3-nya ya dari drama Taxi Driver ini, di mana Kim Do-ki tidak sendirian lagi dan ada partner di lapangan untuk menyelesaikan misi-misinya. Pasti bakalan heboh banget ya. Karena cerita-cerita dari drama Taxi Driver ini mengangkat kisah-kisah nyata yang sampai saat ini itu masih banyak terjadi dan masih bikin jadi pertanyaan untuk banyak orang. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Kalau kalian ada teori lain atau pendapat lain, jangan lupa tulis di bawah ya. Jadi kita berdoa bareng-bareng biar kedepannya bakalan ada season 3. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV. Krom, kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup.